Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Adapun maksud dan tujuan dalam mengamati karakteristik telur unggas, yaitu untuk mengetahui karakteristik dari macam-macam telur unggas, mulai dari puyuh, merpati, entok, bebek, dan kalkun. Dilihat dari berbagai macam pengukuran yang meliputi bobot dan volume telur, pengukuran yolk, pengukuran albumen, dan pengukuran kerabang. Selanjutnya yaitu bahan dan alat praktikum. Untuk bahannya sendiri terdapat 5 telur, yaitu telur puyuh, telur merpati, telur entok, telur bebek, dan telur kalkun. Sedangkan untuk alat-alatnya yaitu jangka sorong untuk mengukur albumen dan yolk, mikrometer skop untuk mengukur ketebalan kerabang, kemudian ada timbangan, dan wadah. Yang pertama yaitu dilakukan penimbangan telur untuk mengetahui bobotnya, kemudian dilakukan pengukuran volume telur menggunakan gelas ukur yang diberi air, kemudian dilakukan pengamatan bentuk telur. Selanjutnya pengukuran yolk dan albumen. Pecahkan telur, kemudian pisahkan albumen dan yolk untuk ditimbang. Selanjutnya dilakukan penghitungan presentasi albumen dan yolk. Kemudian dilakukan pengukuran terhadap tinggi dan lebar pada albumen dan yolk. Untuk albumen juga dilakukan pengukuran panjang, sedangkan yolk dilakukan pengamatan terhadap warna yolk. Pada kerabang telur dilakukan penimbangan dan perhitungan presentasi. Kemudian dilakukan pengukuran tebal kerabang yang meliputi 3 bagian, yaitu ujung tumpul, ujung tengah, dan ujung runcing. Dan hasilnya dirata-ratakan. Selanjutnya yaitu hasil dari pengamatan karakteristik telur unggas. Yang pertama yaitu bobot telur. Untuk puyuh dengan bobot 12,6 gram, merpati 18,7, entok 60,6, bebek 69,8, kalkun 73,5. Kemudian bentuk telur. Untuk merpati, entok, dan kalkun memiliki bentuk ovoid, sedangkan puyuh dan bebek memiliki bentuk telur oval. Kemudian volume telur. Untuk puyuh sebesar 5 mili, merpati 6 mili, entok 65 mili, bebek 55 mili, dan kalkun 65 mili. Selanjutnya yaitu bobot kerabang. Untuk puyuh 1,7, merpati 2,2, entok 7,2, bebek 8,4, dan kalkun 8,8. Kemudian bobot yolk. Untuk puyuh 5,2, bebek 28,8, dan kalkun 24,8. Selanjutnya yaitu bobot albumen. Untuk puyuh sebesar 2,9, bebek 18,5, kalkun 42. Selanjutnya yaitu presentasi kerabang. Untuk puyuh sebesar 13,49%, merpati 11,76%, entok 11,88%, bebek 12,03%, dan kalkun 11,97%. Selanjutnya yaitu persentase yolk. Untuk puyuh sebesar 41,27%, kemudian bebek 41,26%, dan kalkun 33,74%. Selanjutnya persentase albumen. Untuk puyuh sebesar 23,02, bebek 26,50, dan kalkun 57,14. Selanjutnya yaitu tebal kerabang. Untuk tebal kerabang dibagi menjadi 3, yaitu ujung tumpul, ujung tengah, dan ujung runcing. Yang pertama yaitu puyuh. Untuk telur puyuh memiliki ujung tumpul 0,26, tengah 0,24, ujung runcing 0,27, dengan total rataan 0,26. Selanjutnya yaitu merpati, ujung tumpul 0,2, tengah 0,19, ujung runcing 0,24, dan rataan 0,21. Selanjutnya yaitu entok, ujung tumpul 0,39, tengah 0,32,
ujung runcing 0,38 dan rataan 0,36. Selanjutnya yaitu bebek. Untuk ujung tumpul 0,37, tengah 0,39, ujung runcing 0,37 dan rataan 0,38. Selanjutnya yaitu kalkun. Untuk kalkun 0,47, tengah 0,46, ujung runcing 0,45 dan rataan 0,46. Selanjutnya yaitu tinggi yok. Untuk puyuh 11,4, bebek 18,05 dan kalkun 2,1. Kemudian lebar yok untuk puyuh 24,1, bebek 50,95 dan kalkun 65,1. Selanjutnya indeks yok. Untuk indeks yok, puyuh 0,47, bebek 0,35 dan kalkun 3,1. Selanjutnya tinggi albumen. Tinggi albumen untuk telur puyuh 0,47, selanjutnya bebek 5,9 dan kalkun 3,1. Lebar albumen untuk puyuh 36,1, bebek 71,4 dan kalkun 88,3. Panjang albumen untuk puyuh 42,1, bebek 112,85 dan kalkun 112. Kemudian rataan lebar untuk puyuh 57,15, kemudian bebek 127,825 dan kalkun 144,3. Kemudian indeks albumen untuk puyuh 0,01, bebek 0,05 dan kalkun 0,02. Selanjutnya log unit untuk puyuh 56,81, bebek 72,36, kalkun 36,80. Terakhir yaitu warna yok. Untuk puyuh mendapatkan nilai 4, bebek mendapatkan nilai 15 dan kalkun 7. Kesimpulan dari pengamatan karakteristik telur unggas yaitu tiap telur unggas memiliki karakteristik yang berbeda antara satu telur dengan telur yang lainnya. Contohnya seperti telur puyuh dengan bobot paling ringan di antara kelima telur yang diamati, kemudian telur merpati dengan presentase serabang paling sedikit, kemudian telur entok dengan volume terbanyak, kemudian telur bebek dengan bobot yok yang relatif tinggi, dan telur kalkun dengan bobot albumen tertinggi.